Baik, selanjutnya serangkaian sambutan. Saya undang untuk menempati tempat yang sudah disiapkan di depan. Bapak Insinyur Taufik Wijoyono, MSc. Silakan Bapak. Selanjutnya, saya undang ke depan Ibu Insinyur Elvi Fadilah, MBA. Silakan Ibu. Saya undang juga ke depan Bapak Dr. Insinyur Hari Nugraha Nurjaman, MT. Kan Pak? Dan saya undang juga Bapak Indro Panca Pramodo. Silakan. Yang pertama nanti dari Bapak Taufik ya. Silakan Bapak. Kita santai saja ya Pak ya. Serius ya Pak. Oke Pak. Silakan Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Dirjen Bina Konstruksi yang diwakili Pak Indro dan juga hadir bersama-sama di sini Pak Dedi, Pak Niko dan juga Pak Dirjen Perumahan yang sedianya hadir. Juga tentunya sohib kami nih, Ketua AP3EI, AP3I, Ibu Evi Fadilah. Bersama tim ini hadir Pak Dudung, Pak Dodi Kristianto, dan juga Ketum IA PPI, Pak Hari Nurjaman. Ya ini teman lama ini, urusannya nggak menyenangkan Pak, kalau sama Pak Dodi. Tapi sudah lewat. Ya tentunya para narasumber dan seluruh hadirin yang berbahagia, yang sehat, termasuk juga yang hadir di eh, online, secara online. Yang pertama tentu apresiasi atas adanya di pelaksanaan workshop roadmap pengembangan industri beton pracetak prategang pada proyek konstruksi di Indonesia. Saya kira ini kita tidak bisa meninggalkan lagi sekarang teknologi pracetak prategang ini. Ini tentunya teknologi yang memungkinkan tentunya untuk bisa menghasilkan konstruksi yang kualitasnya bisa lebih dikendalikan atau tentunya kegagalan tadi bisa diminim karena pracetak prategang ini tentunya dikerjakan melalui satu proses yang biasanya di satu tempat dan kemudian dikirimkan dan tentunya ini lebih lebih aman ya, lebih kualitasnya bisa lebih terjamin. Yang kedua, tentunya kita juga tidak bisa menghindari bahwa sekarang ini tuntutan atas efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan. Dan efisiensi ini ujung-ujungnya ini kan semua banyak dari teman-teman BUJK ya. Efisiensi itu artinya HPP-nya bisa dikendalikan. Nah, tentunya ini salah satu menggunakan tadi teknologi-teknologi yang berkaitan dengan pracetak. Dan juga berkaitan dengan kualitas. Ya, kualitas tadi karena memang pracetak prategang tadi sebagaimana saya sampaikan di depan, tentunya ini juga bisa lebih dikendalikan risiko kegagalannya. Meskipun tentunya ini agak repot juga, karena produksinya massal, sekalian biasanya kalau tanpa kontrol ya sama juga gitu ya. Ya akibatnya bagi yang disuplai tadi ya komplain juga terkait dengan pracetak ini. Ya tentunya ini juga apresiasi juga bahwa data yang kami ketahui kita sudah mulai mengekspor gitu ya. Jadi artinya teknologi ini atau produk-produk ini juga sudah menjadi bagian dari upaya keberadaan Indonesia ini di dunia konstruksi khususnya di regional. Ibu Bapak sekalian, tentunya risiko kualitas dan juga daya saing itu akan menjadi
sasaran utama dari badan usaha jasa konstruksi ini. Karena kita tentu ingin konstruksi yang selalu saya sampaikan yang berkualitas. Itu artinya ya konstruksi yang prosesnya aman pada saat dikerjakan, selamat, sehat. Ibu Bapak sekalian, itu semua tidak akan pernah terjadi. Kalau kalau Pak Hari Nur Jaman tidur gitu. Karena Pak Hari Nur Jaman ini sebagai IAPPI ini adalah orang atau katakanlah asosiasi yang memang wajib untuk memastikan bahwa tenaga-tenaga konstruksi tadi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi pracetak prategang ini, bisa menunjukkan kompetensinya. Dan tentunya harapan kita juga inovasi-inovasi ini terus berkembang. Apalagi ini ada Pak Niko di sini, PDN kita, apakah kita sudah punya wire dari Indonesia gitu? Apa kita masih harus impor dari Prancis, Presiden atau dari mana? Itu juga tantangan juga bagi kita, gitu ya. Artinya ke depan adanya upaya-upaya untuk meningkatkan PDN ini mesti menjadi bagian dari pemikiran untuk bisa menggunakan produk-produk dalam negeri khususnya untuk masalah tadi beton pracetak prategang. Demikian juga Ibu Evi Fadilah ini sebagai bagian dari asosiasi rantai pasok gitu ya. Bahwa ujung-ujungnya rantai pasok ini yang akan menentukan apakah satu badan usaha atau penyedia jasa tadi bisa menghasilkan laba yang cukup. Saya kira pengalaman di IKN menunjukkan bahwa rantai pasok ini yang menimbulkan masalah gitu ya. Karena memang waktunya tidak bisa dikendalikan, ketersediaannya tidak bisa dikendalikan, kualitasnya juga menjadi tantangan. Untuk itu tentunya keberadaan asosiasi rantai pasok ini bisa lebih berperan untuk bisa mencerahkan atau mengingatkan lah paling tidak bahwa masalah rantai pasok ini yang akan menentukan dari keberlangsungan satu badan usaha jasa konstruksi. Tanpa itu sekali lagi akan menjadi eh, atau rantai pasok bagian dari masalah gitu. Rantai pasok bagian dari masalah. Nah, itulah tantangannya bagaimana rantai pasok menjadi bagian untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi ini tantangan yang tidak mudah gitu ya di tengah ya situasi yang kita hadapi sekarang ini terutama untuk IKN yang proses konstruksinya berjalan begitu cepat bahkan teman-teman bernafas pun tidak sempat gitu ya karena memang tekanan progresnya sangat tinggi. Ibu Bapak sekalian, saya kira kami tentu mengharapkan dari workshop ini akan muncul masukan-masukan, akan muncul pemikiran-pemikiran bagaimana mengoptimalkan teknologi pracetak prategang ini sekaligus juga bagaimana SDM ini untuk ahli pracetak ini bisa berkiprah, bisa memberikan pemikiran-pemikiran yang lebih inovatif gitu ya, sehingga sekali lagi kita akan menghasilkan konstruksi yang berkualitas, badan usaha jasa konstruksi yang HPP-nya bisa terkendali, syukur untung gitu ya. Dan tentunya ini pada ujungnya tentu untuk produktivitas secara keseluruhan ya untuk jasa konstruksi. Demikian Ibu Bapak sekalian, ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan Ibu Dila, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Dirjen, Pak Abdul Muiz yang diwakili Pak Indro. Terima kasih Pak Indro. Nanti kita janjian main skateboard. Tapi rodanya satu ya. Oh, sepatu roda. Yang saya hormati Pak Taufik. Terima kasih Pak. Tadi sudah memberikan sambutan yang luar biasa. Jadi Ketua LPJK. Kemudian para narasumber yang sebagian sudah hadir hari ini. Ada Pak Iwan Suprianto, Dirjen dari Perumahan Kementerian PUPR. Kemudian Pak Dedi Natri Fahrizal dari Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Kemudian Pak Niko Demus
Terima kasih Pak, topinya menarik Pak. Nanti saya pengen buat dari Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Nanti juga akan hadir bersama kita Prof. Manlian yang mungkin sekarang masih ada di sebelah. Kemudian terima kasih juga dan saya hormati Pak Ari Nugraha sebagai owner acara hari ini sebetulnya Pak ya. Kemudian Pak Dudung Maulana yang sampai nanti sore nanti akan menjadi moderator di acara kita. Terima kasih juga Pak Dudung sekaligus sebagai sekjen dari AP3I. Bianci Struturama Itali yang mungkin ada di online ya Mbak ya. Kemudian Ibu Nurahma Trisani juga nanti akan menjadi moderator. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu peserta undangan serta pengurus serta anggota Asosiasi AP3I dan IAPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya puji syukur yang tidak terhingga hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan orang-orang yang luar biasa yang nanti akan memberikan sharing knowledge-nya, sharing pengalamannya yang tentunya nanti akan memperkaya kita semua yang hadir yang bisa hadir di acara workshop hari ini yang berjudul Roadmap Pengembangan Industri Beton Pracetak dan Prategang pada Proyek Konstruksi di Indonesia. Acara ini merupakan kerjasama Pak antara IAPI dan AP3I ya Pak Hari, tapi tentunya didukung oleh LPJK Pak dan Kementerian PUPR. Makanya tadi ada Mars PUPR ya Pak. Saya merasa ada di kantornya PUPR karena semuanya bisa nyanyi kecuali saya tuh Pak. Di samping saya Pak Niko sama Pak Indro hafal banget teksnya telat tapi beliau sudah nyanyi lebih dulu dari teksnya. Luar biasa. Oh jangan jadi direktur ya Pak. Katanya itu Pak, apa namanya harus hafal ya Pak, harus hafal. Baik, saya juga akan sampaikan bahwa sebetulnya ini bagian dari acara AP3I yang ulang tahun ke-11 tahun Pak. Jadi ya AP3I ulang tahun ke-11 tahun, di mana selama 11 tahun ini kita juga punya acara 11 seminar atau workshop Pak. Hari pertama kita sudah lakukan di Juli kemarin tanggal 18. Nah, Bapak juga hadir ya Pak. Hari ini kita gabungkan dan masih ada besok dan lusa. Nanti acara ini rangkaiannya akan terus kita jalani sampai dengan Desember Pak. Sehingga penuh 11 seminar dan workshop dalam rangka ulang tahun AP3I yang ke-11. Oh ya bisa Pak. Nanti di KI kita ikutan lagi ya Pak ya. Soalnya Pak perlu juga saya sampaikan acara ini sebetulnya terdaftar di 149 peserta yang sebagian besar daring Pak. Jadi yang luring ini daftarnya cuma 37 gitu, tapi yang hadir sepertinya bajunya PU semua mungkin yang PU 20 mungkin. Tapi yang sudah hadir bersama kita di sini sudah ada 100 lebih yang ada di online. Pada kesempatan kali ini tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk para bapak-bapak yang bersedia hadir di hari ini, para narasumber, para moderator, dan hadirin semua. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kita semua, karena beton pracetak saat ini merupakan bagian dari metode konstruksi yang mulai giat ya Pak di hampir semua konstruksi. Bahkan kalau kita lihat bangun jembatan udah nggak ada yang konvensional ya Pak. Artinya peran beton pracetak ini memberi support yang luar biasa dalam pembangunan konstruksi di Indonesia. Dan saat ini asosiasi kami juga mendukung dalam menentukan atau dalam membuat elemen-elemen kebijakan untuk menjaga industri atau rantai pasok dalam negeri Pak. Kita sudah ikut serta dalam menyusun SNI. Kita sudah punya 2 SNI sekarang, SNI yang pancang dan SNI untuk seat pile. Dalam 1 tahun ke depan kita targetkan untuk girder dan beberapa produk lainnya Pak. Harapannya dengan ada SNI dan TKDN, maka industri beton pracetak menjadi industri di rumah sendiri Pak. Harapannya seperti itu. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan selamat workshop dengan judul Roadmap Pengembangan Industri Beton Pracetak dan Prategang pada Industri Konstruksi di Indonesia. Motonya kita adalah cintailah produk precast dalam negeri,
We grow, we green, and we sustain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya. Terima kasih Bapak Taufik. Mau. Oh iya, baik Pak. Kita berjumpa lagi nanti ya Pak. Baik. Baik, selanjutnya sambutan dari Bapak Dr. Insinyur Hari Nugraha Nurjaman, MT. Terima Silakan kasih. Pak. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya di acara ini. Jadi saya mungkin singkat saja karena tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dila. Jadi pada acara ini kami memenuhi arahan dari eh, eh, Pak Ketua FPJKN dan juga Pak Dirjen Bina Konstruksi untuk istilahnya melakukan suatu konsolidasi kembali dari asosiasi pracetak, baik itu profesi maupun yang badan usahanya, karena kita memasuki era yang baru tentunya ya, yang ada pemerintahan baru dan juga eh, kita sudah melewati terutama masa pandemi ya. Jadi kami sebagai asosiasi yang didirikan langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat dari sejak tahun 1999 sudah mengalami banyak dinamikanya dalam perjalanan kami dan juga kami terus mengikuti arahan pemerintah. Jadi tahun 2013 kami diarahkan untuk melakukan istilahnya splitting gitu ya antara profesi dan badan usaha. Dilakukan tahun 2013 kita lahir AP3I. Kemudian kami juga mendukung percepatan pembangunan infrastruktur 2014 sampai 2019. Kemudian kami juga mendukung lahirnya Undang-Undang Jasa Konstruksi ya 2017. Nah itu semua dalam kondisi yang istilahnya full speed lah ya sejak 2014. Dan kami juga mendukung turunan-turunan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi, di samping tentunya pembinaan SDM dan inovasi-inovasi. Jadi kami sudah membuat roadmap terakhir 2017 sampai 2022 yang dibuat dalam kondisi optimistik gitu ya. 2011-2020 itu kita masuk ke fase kedua ya dari pemerintahan Pak Jokowi. Jadi kita udah set target-targetnya, kita buat regulasinya Pak Indro ya, di PP, semua itu target optimis Pak. Tapi kemudian ada pandemi, ya pada waktu pandemi kita juga ternyata pada pada prakteknya sih industri pracetak prategang ini justru yang bisa mengisi banyak kegiatan pada masa pandemi. Tapi tidak bisa dihindari tentunya ada beberapa hal yang tidak bisa memenuhi apa yang kita optimis program 2019-2020 itu gitu. Nah, jadi kami sesuai arahan dari pemerintah dan LPJK melakukan konsolidasi dan pada hari ini kami akan menyampaikan berbagai hal terkait dengan konsolidasi dan kita maju mengantisipasi tentunya target kita sesuai dengan arahan itu ke 2045 ya, yang Indonesia emas. Tapi 5 tahun ke depan mau nggak mau kita harus melihat pemerintahan baru prioritasnya kemana. Dan kita sudah melakukan kajian cepat dan melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder sehingga kita akan mengkomunikasikannya terus mulai dari hari ini ya Pak Indro ya. Terutama ke ini Pak, ke PP itu Pak, yang ada target-target itu ya. Kayak misalnya jumlah anggota yang bersertifikat dan beberapa hal lainnya yang terkait dengan akreditasi ya. Dulu kita optimis gitu.
harus ada 1.000 yang bersertifikat gitu kan, terus kita ketok di PP gitu. Pas lewat 2-3 tahun ini, sepertinya kita perlu barangkali ada mungkin ada relaksasi atau apa Pak. Saya dengar kita lagi mau revisi itunya Pak ya, PP-nya gitu. Jadi tentunya itu satu hal yang barangkali kita perlu banyak diskusi gitu Pak ya. Kemudian tentunya untuk program-program pemerintah baru, kita juga sudah diminta untuk berkoordinasi, dan salah satu yang mau dikemukakan di sini adalah program 3 Jatuh Rumah Pak. Jadi kita sudah berkoordinasi baik dengan mitra-mitra di luar maupun di dalam, maupun dengan pengembang ataupun tim yang pemerintahan baru yang sekarang pada masa transisi. Nah itu kita akan terus berkoordinasi untuk mensupport program-program baru itu. Tentunya setiap program baru kita anggap sebagai tantangan sekaligus peluang, Pak. Jadi kita akan sampaikan dan terus berkoordinasi. Terima kasih juga dengan Pak Dirjen Perumahan, Pak Yuri. Jadi kami terus berkoordinasi secara teknikal dengan Dirjen Perumahan untuk bagaimana kita bisa memenuhi atau mendukung program 3 juta rumah itu. Tentunya di samping yang lain seperti biasa inovasi, kemudian kompetensi SDM itu terus kita dorong. Jadi sekali lagi mungkin itu inti dari acara kita 3-4 hari ini. Terima kasih sekali Pak Ketua LPJK dan juga jajarannya. Tentunya terima kasih pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selalu membina kami, dan juga semua anggota IAPPI, baik yang bekerja di perusahaan AP3I maupun umum. Dan juga terima kasih juga untuk stakeholder lain, baik dari asosiasi badan usaha maupun profesi, maupun mitra di pengembang. Selamat mengikuti acara ini, kita ikuti bersama. Terima kasih. Terima kasih Bapak Hari, tetap semangat dan optimis ya Pak. Baik, selanjutnya keynote speech dan pembukaan workshop oleh Bapak Indro Panca Pramodo, Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Dipersilakan Pak. Siap. Oh iya, santai. Sebenarnya ini agak keliru nih sebenarnya. Ini junior yang diwakilin Pak Dirjen malah nih. Ada senior di situ. Baik, jadi izin Bapak Ibu sekalian tadi sedianya Pak Dirjen sudah menuju ke atas, gitu. Tapi begitu lihat jadwalnya loh ini bareng ternyata yang apa 3EI apa ya PPI dengan Inkindo. Akhirnya Pak Indro wakilin saya di atas ya, saya ke Inkindo karena bersamaan persis, dan nanti mohon izin juga saya dari sini sama seperti Pak Taufik, Pak Ketua ikut nemenin Pak Dirjen di bawah Ibu. Baik, izin saya membacakan sambutan dari Pak Dirjen yang terhormat Bapak Ketua LPJK tadi ada, dan Pak Agus Gendroyono tadi ya, Pak Taufik dan Pak Agus Gendroyono. Kemudian yang kami hormati Ibu Elvi Fadilah, Ketua Umum Asosiasi AP3I, main sepatu roda, dan tim ya, Pak Dudung dan yang lain-lain. Siapa? Dulu Pak Dudung. Dan kami hormati Pak Dr. Hari Nugraha Nurjaman, Ketua Umum Asosiasi IAPPI. Berdirinya baru 2018 ya Pak ya? Iya. Oh 99. Oh, makanya saya perasaan 2013 sama Pak Hari. Apa tiga? Yang kita ke Boma itu Pak? Yang kita jalan darat nyupir di Boma ke Karlsruhe itu. Saya ingat banget bertiga tuh naik kendaraan Pak Andi yang nyupir kalau nggak salah kan. Kita ke Karlsruhe jalan darat. Itu kemudian senior-senior kami Pak Direktur Niko, Pak Direktur Dedi ya.
izin mewakili Pak Dirjen, kemudian para tamu undangan dan peserta FGD, baik yang offline maupun online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi izinkan saya membacakan sambutan Pak Dirjen. Jadi ini supir tembak karena benar-benar ditugaskan 1 menit sebelumnya gitu ya. Tapi biasanya supir tembak itu cepat, walaupun agak nabrak-nabrak dikit gitu kan. Nah, mengawali sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mengajarkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, setia. Jadi yang paling utama dan yang utama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, masih diberikan kesempatan dan kesehatan eh, untuk menghadiri rangkaian acara Indo Buildtech Expo 2024 ini. Temanya untuk hari ini apa nih? Workshop Roadmap Pengembangan Industri Beton Pracetak dan Prategang pada Proyek Konstruksi Indonesia. Dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kesempatannya pada hari ini untuk diberikan kesempatan memberikan sambutan dalam rangka membuka rangkaian kegiatan workshop Roadmap Pengembangan Industri Beton Pracetak dan Prategang pada Proyek Konstruksi Indonesia. Tadi disampaikan Bu Ketua akan ada 11 acara ya Bu ya, sampai Desember. Novembernya di KI. Di KI ada berapa acara Bu? Ada banyak. Langsung nembak di sini. Makasih Ibu. Jadi ya, inilah bentuk komitmen gitu ya, bentuk komitmen dari asosiasi. Kami ucapkan terima kasih untuk kemajuan industri atau jasa konstruksi Indonesia gitu kan ya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, dengan berkembangnya sistem pada bidang konstruksi, kami diinformasikan nih bahwa ada beberapa sistem pracetak yang berkembang di Indonesia, yaitu ada konstruksi on-site atau in situ, itu yang konvensional ya Pak ya. Kemudian konstruksi off-site atau precast. Dan dengan pelaksanaannya pada bangunan rumah susun pas pampres di IKN, ini apa nih, Rumah Sakit Galang, kemudian hunian pekerja konstruksi IKN yang 22 tower yang awal, dan hunian pekerja konstruksi 2 yang meraih rekor muri. Ini saya nggak ikut pelaksanaannya, tapi rasanya ini semua paket saya yang memproses pengadaannya. Gitu. Masih ingat Bu ini. Bahkan sampai nilai miliar rupiahnya pun masih hafal nih rasanya nih. Ini kalau nggak salah desain and build semua juga ini ya. Kecuali hunian pekerja konstruksi 2 rasanya yang enggak ya. HPK 2 itu enggak. HPK 1 kalau nggak salah modular sistemnya ya. Ada 2 penyedia, ya kan? Nah, ingatlah. Masih kan masih memproses semua pengadaannya. Siap. Jadi itu rasanya memang itu salah satu laboratorium kita berarti ya untuk pekerjaan-pekerjaan atau inovasi terkait dengan precast ini gitu ya. Kemudian ada rencana pengembangan sistem volumetric beton nih, yang menyatakan bahwa produsen beton pracetak ini tercatat mempunyai kapasitas produksi yang besar dan dapat menjangkau seluruh Indonesia, dan juga saat ini dikembangkan konsep mobile plan. Udah deh. Oke Pak, udah deh mobile plan ya. Untuk area yang tidak mendukung transportasi menuju site untuk mengirim elemen yang lebih besar, maksudnya gimana, saya agak kurang ngerti juga nih. Kemudian beberapa produsen sudah mencoba bekerja sama dengan berbagai pihak, namun belum menghasilkan perkembangan yang signifikan. Oleh karena itu perlu dilakukan usaha sistematis dan terintegrasi untuk mengembangkan sistem volumetric beton ini. Nah, mungkin ini juga bisa jadi bagian dari roadmap tadi Pak ya. Roadmap memang hanya untuk tenaga ahlinya saja Pak. Dua-duanya siap. Kalau produsen kayak Ibu kan ya. Jadi roadmap untuk dua-duanya kan ya. Bicara industri berarti kan semua rantai pasoknya ya. Baik material, alat, tenaga kerjanya maupun metodologinya. Saya gitu kan. 4 rantai pasok gitu. Nah, dari data yang kami peroleh juga gitu ya, bahwa sebaran pabrik ya Bu ya. Anggota P3I untuk mendukung proyek infrastruktur dan pembangunan Indonesia ada di 11 provinsi. Penyebarannya itu ada di Sumatera dengan total 8 plant, Jawa 54, Kalimantan 3, Sulawesi 2 plant, kemudian Bali dan Nusa Tenggara 2 juga Ibu ya. Tuh. Ini Kalimantan
3 nih. Tapi ini sudah cukup ya Bu ya untuk IKN ya. Oh 3 perusahaan tapi plannya banyak. Oke siap. Terima kasih infonya. Berarti nanti kami akan coba cari lagi nih Bu. Nah berdasarkan informasi yang kami peroleh tersebut, terdapat beberapa inovasi yang telah dikembangkan yaitu inovasi rusun modular, oh ini tadi yang rusun, dan inovasi hunian pracetak. Inovasi-inovasi ini bermanfaat dalam bangunan dengan menyediakan fitur untuk menyesuaikan dengan kebutuhan jumlah penghuni, luasan lahan, kontur tanah, dan anggaran. Dengan inovasi tersebut mempermudah proses manufaktur dan menghasilkan teknologi sistem struktur pracetak rangka beton bertulang untuk hunian 1 lantai dan 2 lantai yang memenuhi tingkat kehandalan bangunan tahan gempa. Kemudian lebih lanjut, nah ini isu terkait rantai pasok nih material beton pracetak dan prategang yang salah satunya itu proses pengurusan TKDN. Tapi nanti pasti dibahas sama Pak Niko nih. Parameter perhitungan produk precast terlalu banyak, biaya pengurusan cukup tinggi per tipe produk dan per lokasi, dan dokumen pendukung yang diperlukan cukup banyak gitu ya. Nah mungkin ini tantangannya bisa masuk lagi nih di dalam roadmap tadi nih gitu. Dan juga selain isu di atas, dapat beberapa kondisi yang harus dipersiapkan oleh produsen material beton percetak prategang itu adaptasi terhadap perubahan pasar yang berisiko meningkatkan kebutuhan material, alat, dan SDM dari luar. Pasti konsekuensinya gitu ya. Kalau mau kita bisa berdaya saing di pasar gitu ya. Pasti harus seperti itu. Kemudian kesiapan ketersediaan pemasok lokal, kemudian kepastian konsistensi kualitas produk apabila bergantung pada bahan baku lokal, dan penyesuaian industri terhadap standar kewajiban SNI, regulasi dan kebijakan yang bisa berubah, dan peran IT dan teknologi machinery-nya. Ini rasanya tantangan nih, bukan ancaman gitu ya, memang harus kita selesaikan, dan memang alangkah baik kalau masuk ke roadmap tadi. Roadmap yang disusun dengan skema optimistis. Senang saya dengan skema optimistis, bukan pesimistis. Tapi lebih bagus lagi kalau bisa realistis gitu kan ya Pak ya. Realistis. Realistis. Kemudian pada akhirnya untuk menjawab tantangan dalam pengelolaan rantai pasok industri material beton pracetak dan prategang ke depan dibutuhkan sebuah peta jalan atau roadmap. Kemudian komitmen dan kepedulian dari seluruh stakeholder serta kebijakan yang komprehensif pada semua level. Betul, jadi memang roadmap itu peta jalan kita dari mana mau kemana yang mudah pengukurannya gitu kan, terukur. Siapa melakukan apa, outputnya, outcome-nya, dan lain-lain gitu ya. Gak apa-apa kalau misalnya pemerintah ternyata harus terlibat di situ gitu kan. Jadi betul Pak, hari tadi memang kita harus sering-sering komunikasi, koordinasi gitu ya. Dan kami memang sekarang sedang dalam proses revisi PP 14 dan PP 5 Pak. Seperti itu. Jadi memang ini rasanya saat yang tepat untuk kita terima masukan dari rekan-rekan mitra-mitra asosiasi, baik badan usaha maupun profesi gitu ya. Seperti itu. Jadi kami percaya dan yakin gitu bahwa kegiatan hari ini dapat menjadi salah satu bagian penting dalam meningkatkan kemandirian industri material, khususnya beton pracetak dan prategang dalam negeri melalui inovasi dan gagasan yang bernilai tambah gitu ya. Dan dengan mohon izin perkenan Allah Subhanahu wa taala dan juga izin dan perkenan Bapak Ibu yang hadir di sini maupun hadir melalui daring gitu ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Indobuildtech Expo 2024, kegiatan workshop roadmap pengembangan industri beton pracetak dan prategang pada proyek konstruksi di Indonesia secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Boleh minta tepuk tangan yang meriah. Selamat mengikuti workshop. Mudah-mudahan dari workshop ini kita bisa menarik manfaat, kita bisa mengambil nilai kebaikan, dan tetap bisa bernilai ibadah buat kita semua. Amin. Ya. Demikian sudah kami bacakan sambutan dari Pak Dirjen. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Salam sehat buat semuanya. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Ibu MC.